Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirfuddin dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya, yaitu ada Abdul Hadim, Nenggala Deva Wijaya, Karisma Safira Wildani, Melania Putri Ekasari, Sella Fiana Oktaviati, Alif Quraini, Jessica Divya, yang terakhir Sylvia Nur Laila. Di sini kami akan membahas tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, yang kita ketahui tentang eksponen adalah eksponen atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan pangkat adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau sebanyak berapa kali sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan tersebut. Jika terdapat dua bilangan A dan B, maka notasi dari eksponen matematika adalah AB, yang kemudian akan dibaca A pangkat B. Nah, jika B merupakan bilangan bulat positif, maka eksponen dapat dinyatakan sebagai berikut: A pangkat B. Nah, bilangan A pangkat B bilangan A akan dikalikan sebanyak pangkat B. Seperti contoh 2 pangkat 5. Nah, bilangan 2 akan dikalikan sebanyak pangkat 5 dan hasilnya 32. Nah, sebelum kita mengenali tentang eksponen lebih jauh, kita harus mengenal dulu sifat-sifat eksponen. Eksponen atau pangkat memiliki beberapa sifat, diantaranya satu, pangkat penjumlahan, dua, pangkat pengurangan, yang ketiga, pangkat perkalian, yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan, yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan, yang keenam, pangkat 0, yang ketujuh pangkat negatif, yang ke-8 pangkat pecahan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pangkat penjumlahan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambahkan. Nah, seperti contoh 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, yang kedua, pangkat pengurangan, yang dimana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Seperti contoh 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, yang ketiga, pangkat perkalian, yang dimana buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Yang dimaksud dikali itu semisal M dikali N, begitu teman-teman. Seperti contoh dalam kurung 4 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, yaitu 2 dikali 3, pangkatnya yang harus dikalikan, jadi hasilnya 6. Buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kok bisa begitu? Perkalian dengan bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Semisal contoh kurung 3 dikali 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan, nah, bilangannya itu seperti 3 di pangkat 2. Nah, dikali bilangan 5 pangkat 2. Nah,
Yang kelima, eksponen pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang satu ini harus dipangkatkan, maka bilangan dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Buka kurung A per B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Contoh, buka kurung A per 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, yang selanjutnya keenam, pangkat negatif. Pada bilangan pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumus dan contohnya. 1 per A pangkat N sama dengan A min N. Seperti contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 min 6. Yang selanjutnya, yang ketujuh, pangkat pecahan. Pada sifat ini, M akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, 4 akar 3 pangkat 6 sama dengan 6 per 4. Nah, dari sifat ke-8 bilangan eksponen di atas harus kita pahami benar-benar, karena seringkali dalam suatu buah soal bilangan eksponen terdapat banyak sifat eksponen. Kalau kita tidak benar-benar dalam memahami bilangan eksponen, kita akan sangat kebingungan dalam mengerjakan soal bilangan eksponen. Nah, kita coba dari contoh eksponen. Buka kurung 6 A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 dibagi 2 A pangkat 4 sama dengan penyelesaiannya seperti contoh. Buka kurung 6A pangkat 3 tutup kurung per 2 pangkat 2 per 2A pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2A pangkat 4. Di sini kita bisa lihat A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 itu merupakan bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi berdasarkan sifat bilang eksponen poin 3, kita harus kalikan pangkatnya. Nah, 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian pangkat 6 bisa dikurangi dengan pangkat 4 karena merupakan operasi pembagian dengan basis yang sama. Jadi jawabannya 18A pangkat 2. Nah, yang selanjutnya pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya kita telah mengetahui sifat-sifat fungsi eksponen. Sifat-sifat ini berguna untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Penyelesaian pertidaksamaan eksponen hampir sama dengan penyelesaian persamaan eksponen. Hanya tanda yang dipakai bukan sama dengan, melainkan tanda pertidaksamaan. Berikut ini adalah konsep dari pertidaksamaan eksponen. Tanda pertidaksamaan eksponen tergantung dari bilangan pokok atau basis. Persamaan eksponen dan tanda awalnya. Jika A pangkat F X lebih besar dari A pangkat G X, maka F X lebih kecil dari G X. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian 2 pangkat X tambah 2 lebih besar dari 16
X min 2. Jawab 2x plus 2 pangkat X plus 2 lebih besar dari 16x min 2 pangkat X plus 2 lebih besar dari 2 pangkat 4 buka kurung X min 2. Nah, kenapa? Turun lagi X plus 2 lebih besar dari 4x min 2. Nah, X plus 2 lebih besar dari 4x min 8. Nah, kemudian turun 3x lebih kecil dari 10. Nah, kita pindah ruaskan bilangan 3. X lebih kecil dari 10 per 3. Jadi himpunan penyelesaian adalah HP sama dengan buka kurung kecil dari 10 per 3 XIR. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fungsi eksponensial. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponen sendiri merupakan suatu grafik yang bentuknya monoton naik atau monoton turun. Yang pertama, grafik fungsi eksponensial jika B lebih besar dari 1. Contohnya, fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan 5 pangkat x. Nah, pertama kita harus mencari titik-titiknya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencarinya. Untuk caranya sendiri seperti ini. Yang pertama kita masukkan dulu x-nya berapa. Contohnya di sini seperti min 2 kita masukkan. Lalu 2 pangkat min 2 hasilnya 1/4 atau 0,25. Contoh lain seperti ini. Kita ambil titik x-nya itu sama dengan 2. Maka masukkan jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Setelah mencari titiknya, kemudian kita memplot titik tersebut pada kurva dan menghubungkannya. Kita memperoleh grafik pada gambar 4.1. Untuk grafik fx sama dengan 5 pangkat x, karena jarak satuan yang dipilih pada sumbu y, titik-titik seperti min 2,1 per 25, 2,25, dan 3,125 tidak ditampilkan. Kita dapat membuat beberapa pengamatan tentang grafik ini. Domain dari setiap fungsi terdiri dari semua bilangan real, dan range terdiri dari semua bilangan real positif. Setiap grafik memiliki perpotongan pada sumbu y 0,1. Selain itu, grafik memiliki bentuk umum yang sama, masing-masing naik dari kiri ke kanan. Ketika x meningkat, fx juga meningkat. Faktanya, fx meningkat tanpa batas. Akan tetapi, pada kuadran 1, grafik fx sama dengan 5 naik lebih cepat daripada fx sama dengan 2, karena alas di 5 lebih besar daripada alas di 2, yaitu 5 lebih besar dari 2. Melihat kuadran 2, kita melihat bahwa ketika x menjadi sangat negatif, grafik kedua fungsi mendekati sumbu x. Kami mengatakan bahwa sumbu x adalah asimtot untuk setiap grafik. Ini menyiratkan bahwa nilai fungsi menjadi sangat dekat dengan 0. Pengamatan yang dilakukan dalam contoh di atas adalah benar untuk semua fungsi eksponensial yang basisnya b lebih besar dari 1. Yang kedua, grafik fungsi eksponensial jika b lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Contohnya, fx sama dengan dalam kurung 1 per 2 pangkat x. Pertama, kita cari titiknya terlebih dahulu sama seperti tadi caranya, kemudian memplot titik-titik tersebut dan menghubungkannya. Kita memperoleh grafik pada gambar 4.2. Perhatikan bahwa domain terdiri dari semua bilangan real positif. Grafik memiliki y-intercept 0,1 dibandingkan dengan grafik pada contoh yang sebelumnya. Grafik di sini jatuh dari kiri ke kanan, artinya jika x bertambah, fx berkurang. Perhatikan bahwa ketika x menjadi sangat positif,
fx mengambil nilai yang mendekati 0 dan grafik mendekati sumbu x. Namun, karena x menjadi sangat negatif, nilai fungsi tidak terbatas. Secara umum, grafik fungsi eksponensial memiliki salah satu dari dua bentuk tergantung pada nilai dasarnya atau basicnya. Hal ini diilustrasikan pada gambar 4.3. Penting untuk mengamati bahwa dalam kedua kasus grafik lolos uji garis horizontal. Jadi, semua fungsi eksponensial adalah satu-satu. Sifat dasar fungsi eksponensial dan grafiknya akan saya rangkum di bawah ini. A. Domain dari setiap fungsi eksponensial adalah min 20,00, sedangkan range dari setiap fungsi eksponensial adalah 0,00. Yang kedua, grafik fx sama dengan b pangkat x memiliki perpotongan pada sumbu y 0,1. Tidak ada perpotongan pada sumbu x. Yang ketiga, jika b lebih besar dari 1, grafik naik dari kiri ke kanan. Tapi, jika b lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, grafik turun dari kiri ke kanan. Yang keempat, jika b lebih besar dari 1, grafik mendekati sumbu x karena x makin negatif. Tapi, jika b lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, grafik mendekati sumbu x ketika x menjadi semakin positif. Kurva asimptotik pada fungsi eksponensial. Dalam geometri, analisis asimptotik dari sebuah kurva adalah sebuah garis yang sedemikian rupa sehingga jarak antara kurva dan garis tersebut mendekati 0 seiring x atau y, salah satu atau keduanya, mendekati tak terhingga. Dalam geometri proyektif dan konteks terkait, asimptot dari sebuah kurva adalah garis yang bersinggungan dengan kurva pada titik dan tak terhingga. Penjelasan lainnya yaitu asimptot suatu kurva adalah sebuah garis lurus yang jaraknya semakin dan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva tersebut. Jarak itu sendiri tidak akan menjadi nol, atau dengan perkataan lain, garis lurus dan kurva tadi tidak sampai berpotongan. Jadi, suatu kurva dikatakan asimptotik terhadap sebuah garis lurus tertentu apabila salah satu ujung kurva semakin dan semakin mendekati garis yang bersangkutan. Ada 3 jenis asimptot, yaitu asimptot horizontal, vertikal, dan miring. Asimptot vertikal, garis x sama dengan A adalah asimptot vertikal dari fungsi y, fungsi x, jika setidaknya salah satu pernyataan limit fungsi fx tak terhingga dengan limit lim adalah limit x mendekati A dari kiri dari nilai yang lebih kecil dan lim adalah limit x mendekati A dari kanan. Asimptot horizontal adalah garis mendatar yang diketahui kurva seiring x sama dengan tak terhingga. Garis horizontal y sama dengan c adalah asimptot horizontal dan fungsi y sama dengan fx jika limit fungsi fx sama dengan c atau limit fungsi fx sama dengan c. Asimptot miring ketika asimptot linear tidak paralel dengan sumbu x atau y, ia disebut dengan asimptot miring. Suatu fungsi fx memiliki asimptot y sama dengan mx plus c atau m tidak sama dengan 0 jika limit fungsi fx min mx plus c sama dengan 0. Dan di bawah ini adalah 3 contoh kurva horizontal, vertikal, dan miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenggala Deva Wijaya dari kelompok 5 Matematika Ekonomi NIM 2202311000185. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik potong kurva eksponensial. Kurva eksponensial y sama dengan NE 2x plus e untuk n kurang dari 0. Titik potong kurva eksponensial y sama dengan NE 2x plus c pada sumbu negatif x ialah 1/3 NC
per N 0. Sedangkan pada sumbu negatif Y ialah 0 N plus C. Hal ini berlaku umum untuk ke-12 panel pada gambar 7,23 dan gambar 7,24. Contoh, tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan 2E pangkat 0,5 negatif 4 pada masing-masing sumbu dan hitunglah. F. Pada sumbu negatif X sama Y sama dengan 0, 2E 0, pangkat 0,5 X sama dengan 4, E pangkat 0,5 X sama dengan 2, INE pangkat 0,5 X sama dengan IN 2, 0,5 X INE sama dengan IN 2 dalam kurung INE sama dengan 1 dalam kurung 0,5 X sama dengan 0,69 X sama dengan 1,39. Titik potongnya yaitu 1, 39, 0. Pada sumbu min Y X sama dengan 0, Y sama dengan 2E pangkat 0,5 0 dikurangi 4, Y sama dengan 2E pangkat 0 kurangi 4, Y sama dengan 2 kurangi 4 sama dengan negatif 2. Titik potongnya yaitu 0 negatif 2. Untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 2E pangkat 1,5 negatif 4, Y sama dengan 2, 4, 48 dikurangi 4, Y sama dengan 4,96. Bandingkan kurva pada gambar 725 ini dengan kurva pada gambar 723, E di depan. 1. Tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan negatif 3E 2X plus 6 pada masing-masing sumbu dan hitunglah. F. 4. Untuk Y sama dengan 0,3 E 2X sama dengan 6, X in E in 2,2 X sama dengan 0,69, X sama dengan 0,35. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 3, Y sama dengan negatif 3, 0, Y sama dengan 3, E 0 plus 6 sama dengan negatif 3 plus 6 sama dengan 3. Jika X sama dengan 4, Y negatif 3, E pangkat 8 plus 6 sama dengan negatif 3 dalam kurung 2980,96 tutup kurung plus 6 sama dengan negatif 8936,87. Pola kurvanya seperti kurva pada gambar 7,724 dengan A dengan asimtot Y sama dengan 6, memotong sumbu negatif X pada 0,35, 0 dan memotong sumbu negatif Y pada 0 dan 3. Logaritma. Logaritma merupakan fungsi inverse dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma dari X merupakan eksponen dengan bilangan pokok B yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai X. Kasus sederhana dalam logaritma adalah menghitung jumlah munculnya faktor yang sama dengan dalam perkalian berulang. Sebagai contoh, 1000 sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 3 dibaca logaritma 1000 dengan bilangan pokok 10 sama dengan 3 atau dinotasikan sebagai 10 log 1000 sama dengan 3. Logaritma dari X dengan bilangan pokok B dilambangkan B log X. Terkadang logaritma dilambangkan sebagai log B dalam kurung X atau tanpa menggunakan tanda kurung log BX, atau bahkan tanpa menggunakan bilangan pokok khusus log X. Fungsi logaritma.
Fungsi logaritma adalah fungsi yang memetakan X bilangan real dengan aturan f dalam kurung X sama dengan a log X. Aturan fungsi ini juga dapat dituliskan sebagai f sama dengan X, a log X dengan a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, dan X lebih dari 0. Kemudian pada grafik fungsi logaritma kalian sudah mengetahui bahwa untuk setiap a lebih dari 0, X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2. Jika hanya a log X pangkat 1 sama dengan a log X pangkat 2, pengetahuan ini sangat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah persamaan dan persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang membuat variabel dalam pokok logaritma atau dalam numerisnya antilogaritma. Ada beberapa bentuk persamaan logaritma, diantaranya yaitu 1. Persamaan logaritma berbentuk a log f dalam kurung X sama dengan a log P, a log f dalam kurung X sama dengan a log G dalam kurung X dengan f dalam kurung X, dan G dalam kurung X bukan fungsi konstan. 2. Persamaan logaritma dalam bentuk persamaan kuadrat. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log dalam kurung X pangkat 2 min 2X sama dengan 1. Alternatif penyelesaiannya yaitu 3 log dalam kurung X pangkat 2 min 2X sama dengan 1. Jadi 3 log X pangkat 2 min 2X sama dengan 3 log 3, menjadi X pangkat 2 min 2X sama dengan 3, menjadi X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan 0. Menjadi dalam kurung X plus 1 dalam kurung X min 3 sama dengan 0. Dalam kurung X plus 1 sama dengan 0 atau dalam kurung X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3 memenuhi syarat X kurang dari 0 atau X lebih dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 1,3. Perkenalkan, nama saya Melania Putri Kasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurva fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik sendiri merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Bentuk fungsi logaritmik yang paling sederhana adalah y sama dengan n log x, n lebih dari 0 dan n kurang lebih 1. Kurvanya terletak di kuadran-kuadran kanan atau kanan 1 dan kuadran 4. Pada sistem koordinat dalam hal 0 kurang dari n kurang dari 1, kurva dari y sama dengan a log x bergerak menurun dari kiri ke kanan, asimptotik terhadap sumbu-min y dan memotong sumbu-min x pada 1,0. Dalam hal n lebih dari 1, kurvanya bergerak menaik dari kiri ke kanan, juga asimptotik terhadap sumbu-min y dan memotong sumbu-min x pada 1,0. Besar kecil nilainya n menentukan kelengkungan kurvanya. Di dalam kurva fungsi logaritma ini ada yang namanya basis dan numerus. Contoh a log x, a yang disebut basis dan x yang disebut numerus. Untuk basis mempunyai ketentuan yaitu 1. Basis tidak boleh lebih dari 0 dan tidak boleh juga sama dengan 1. Untuk numerus mempunyai ketentuan yaitu 1. X tidak boleh lebih dari 0. Contoh gambar kurva fungsi logaritmik bisa dilihat di bawah ini. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma, misalnya y sama dengan fx sama dengan a log x, kita ubah dahulu y sama dengan a log x ke bentuk eksponensial, yaitu ay sama dengan a. Kemudian kita buat tabel yang memuat nilai-nilai x untuk nilai-nilai y tertentu. Akhirnya kita gambarkan koordinat titik-titik x, y pada suatu sistem koordinat dengan menghubungkan titik-titik x, y. Ini diperoleh grafik fungsi logaritma y sama dengan a log x. Perhatikan gambar 7 sampai 26, kemudian bandingkan dengan gambar 7 sampai 22. Lukislah grafik 1/2 log x, y sama dengan 1/2x. 1/2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1/2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1/2 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1/2 pangkat 0 sama dengan 1. 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2. 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. X sama dengan 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8. Kita masukkan y min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2,
dan 3. X, Y sama dengan 8, min 3, 4, min 2, 2, min 1, 1,0, min 1 pangkat. Dan menggambar kurva fungsi grafiknya. Kita tarik sesuai dengan X dan Y-nya ini. Lalu kita bisa mendapatkan garis seperti ini. Cara menggambar grafik fungsi logaritma dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan perhitungan sesuai operasi pada fungsi logaritma. Bentuk grafik fungsi logaritma bergantung dari persamaan logaritma, namun secara umum berupa kurva mulus seperti huruf C. Dalam menggambar grafik logaritma, perlu mengetahui bagaimana cara menentukan suatu nilai fungsi logaritma. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan titik koordinat yang sesuai dengan fungsi yang diberikan, sehingga perlu mengingat bagaimana cara melakukan operasi hitung pada persamaan logaritma. Definisi persamaan logaritma sendiri adalah suatu fungsi yang didefinisikan melalui persamaan Y sama dengan F dikali X sama dengan log dikali X. Persamaan logaritma juga dapat atau juga bisa ditulis dengan Y sama dengan F dikali X sama dengan log dikali X, di mana A merupakan basis logaritma dan X adalah bilangan logaritma atau numerus. Nilai logaritma Y sama dengan log dikali X ekuivalen dengan persamaan AY sama dengan X. Dengan kata lain, nilai logaritma yang dicari merupakan bilangan pangkat dari basis logaritma yang menghasilkan nilai numerus. Operasi dasar hitung logaritma dirangkum secara umum melalui sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat tersebut dapat dibuktikan secara matematis dan dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan fungsi logaritma. Apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menggambar grafik fungsi logaritma? Bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma? Nah, sobat dapat mencari tahu jawabannya melalui ulasan di bawah. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Cara menggambar grafik fungsi logaritma secara umum sama seperti menggambar kurva atau grafik persamaan lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada menghitung nilai koordinat yang merupakan suatu fungsi logaritma. Sebagai contoh, di bawah akan diberikan langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma untuk persamaan Y sama dengan 2 log dikali X. Untuk persamaan fungsi logaritma lain, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma yang diberikan pada bahasan di bawah. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 log dikali X. Penyelesaiannya, setidaknya ada 4 langkah yang perlu dilakukan untuk dapat menggambar grafik fungsi logaritma seperti: langkah pertama, ambil beberapa titik absis X secara acak atau sembarang. Perlu dipertimbangkan untuk memilih nilai X yang menghasilkan bilangan logaritma dengan nilai bulat. Caranya dengan memperhatikan bilangan basis logaritma yang digunakan pada persamaan. Misalnya, pada persamaan Y sama dengan 2 log dikali X memiliki basis logaritma sama dengan 2, sehingga ambil nilai yang merupakan kelipatan 2. Contohnya, ambil sembarang titik ambisis X sama dengan 1/4, 1/2, 1/4, dan 8. Langkah kedua, tentukan nilai ordinat Y dari fungsi logaritma yang diberikan dan sekaligus menentukan titik koordinatnya. Untuk X sama dengan 1/4, Y sama dengan 2 log kali 1/4. Y sama dengan 2 log 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 2 dikali 2 log dikali 2 sama dengan negatif 2. Titik koordinatnya 1/4 sama dengan min 2. Titik koordinatnya 1/4 dan negatif 2. Untuk X sama dengan 1/2, Y sama dengan 2 log dikali 1/2.
Y sama dengan 2 lux 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 1 dikali 2 lux dikali 2 sama dengan 1. Titik koordinatnya 1/2 dan negatif 1. Untuk X dan sama dengan 1, Y sama dengan 2 lux dikali 1, Y sama dengan 2X, Y sama dengan 0. Titik koordinatnya 1 dan 0. Untuk X sama dengan 4, Y sama dengan 2 lux kali 4 sama dengan 1, Y sama dengan 2 lux 22 sama dengan Y sama dengan 2 dikali 2 lux dikali 2 sama dengan 2, X 1 sama dengan 2. Titik koordinat sama dengan 4 dan 2. Untuk X sama dengan 8, Y sama dengan 2 lux dikali 8, Y sama dengan 2 lux dikali 2, 3 sama dengan 3 dikali 2 lux dikali 2 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Titik koordinatnya 8 dan 3. Langkah ketiga, tentukan letak titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Diperoleh 5 titik koordinat 1/4 dan negatif 2, 1/2 dan negatif 1, 1 dan 0, 4 dan 2 dan 8 dan 3 yang letaknya seperti pada gambar berikut. Langkah keempat, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk sebuah kurva. Proses cara menggambar grafik fungsi logaritma hanya tinggal menghubungkan titik-titik koordinatnya. Gambar fungsi logaritma dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh titik potong kurva logaritmik. Bentuk fungsi logaritmik yang lebih umum adalah di mana Y sama dengan variabel terkait, A bilangan pokok, 1N sama dengan variabel bebas. Kurvanya terletak pada sebelah kanan dan asimptotik terhadap garis X sama dengan -1 untuk nilai-nilai A dan B tertentu. Kurva dari fungsi logaritmik ini dapat dilihat pada gambar berikut. Perpotongannya dengan masing-masing sumbu dapat dicari sebagai berikut. Dengan sumbu min X dibagi Y sama dengan 0, A 1N dalam kurung 1 plus X sama dengan min B, E pangkat B per A min 1 lebih besar dari 0 jika B per A lebih kecil dari 0, 1N dalam kurung 1 plus X sama dengan min B per A, E pangkat B per A min 1 lebih besar dari 0 jika B per A sama dengan 0, dalam kurung 1 plus X sama dengan E pangkat B per A, E pangkat B per A min 1 lebih besar dari 0 jika B per A lebih besar dari 0, E sama dengan E pangkat min B per A min 1. Dengan demikian, E pangkat min B per A min 1 lebih besar dari 0 jika A lebih besar dari 0, B lebih kecil dari 0. Gambar di atas pada bagian A, atau A lebih kecil dari 0, B lebih kecil dari 0. Gambar di atas pada bagian B. E pangkat min B per A min 1 lebih kecil dari 0 jika A lebih besar dari 0, B lebih kecil dari 0. Gambar di atas pada bagian C. Atau A lebih kecil dari 0, B lebih besar dari 0. Gambar di atas pada bagian D. Potongan dengan menggunakan sumbu min Y dibagi X sama dengan 0. Y sama dengan A 1N dalam kurung 1 plus 0. Plus B sama dengan A 1N 1 plus B sama dengan A dalam kurung 0 plus B sama dengan B. Kurva logaritmik Y sama dengan A 1N dalam kurung 1 plus X plus B. Contoh grafik fungsi logaritmik. Y sama dengan 1/2 log X sama dengan dalam kurung 1/2 Y sama dengan X. Di dalam penyelesaian logaritma ini, maka langkah yang harus kita buat adalah yang pertama, kita tentukan dulu titik
titik X dan Y. Jadi kita harus membuat tabel X dan Y. Untuk memudahkan penyelesaian, maka kita buat dulu nilai Y-nya. Kita mulai dari min 3 saja. Untuk Y sama dengan min 3, maka artinya 1/2 pangkat min 3. Sebelum kita buat, kita harus tahu bahwa dalam kurung 1/2 pangkat Y artinya sama dengan X. Dalam kurung 1/2 Y sama dengan X berarti 1/2 pangkat min 3 sama dengan X berarti itu artinya 2 pangkat min 1 di pangkat min 3 yaitu 8. Kemudian untuk Y sama dengan min 2 berarti dalam kurung 1/2 pangkat min 2 sama dengan X berarti 2 pangkat min 1 pangkat min 2 itu artinya 4. Untuk Y sama dengan min 1 berarti dalam kurung 1/2 pangkat min 1 sama dengan X berarti 2 pangkat min 1 pangkat min 1 itu 2. Untuk Y sama dengan 0, maka dalam kurung 1/2 pangkat 0 berarti 2 pangkat min 1 pangkat min 0 itu 1 dan seterusnya. Jadi langkah selanjutnya kita akan menyajikan titik-titik yang ada di atas dalam sumbu kornet kartesius. Nah, titik yang sudah kita dapat tadi kita masukkan dalam sumbu kornet kartesius seperti di bawah ini ya.